إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، Ahibati fillah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang dia adalah yang awal wa laysa qablahu syai' wa huwal akhiru falaysa ba'dahu syai'. Dia yang awal yang tidak ada yang lebih dulu darinya, dan dialah yang akhir yang tak ada setelahnya sesuatu pun. Allah Subhanahu wa taala, dialah zat yang memberikan segalanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sesungguhnya jika dihitung nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bertakwalah kita kepada Allah haqqa tuqatih, sebagaimana Abdullah ibnu Abbas mengatakan, an yuta'a fala yu'sa wa an yudhkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Hendaklah Allah ditaati kapan dan dimanapun, dan jangan dimaksiati, dan Allah hendaklah disyukuri dan jangan dikufuri, dan Allah selalu diingat dan jangan dilupakan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mungkin kita sering melihat beberapa orang yang diwafatkan dan kita mungkin mengantarkan jenazahnya. Bisa jadi kita juga yang memandikan jenazah tersebut. Kemudian kita sering datang ke kuburan. Tapi apakah setiap kita memikirkan bahwa suatu saat kita pun akan demikian? Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala beliau pernah mengingatkan, ketika suatu jenazah dikuburkan, dimasukkan ke dalam lahat, kemudian beliau mengatakan, hari ini kita kuburkan jenazah, maka besok kitalah yang dikuburkan. Sekarang kita angkat jenazah seseorang, dimasukkan ke dalam keranda mayat, lalu kita bawa ke kuburan. Satu saat kitalah yang akan diperlakukan demikian. Namun apakah seseorang mengingat setelah kematian, apakah sudah selesai urusannya? Tidak. Sesungguhnya dia adalah awal dari akhirat. Ketika seorang datang syakaratul maut, maka dia adalah iqbalun alal akhirah, dia menghadap ke akhirat. Dimulai perjalanan yang panjang. Itulah yang dikatakan oleh Abu Hurairah, lamma ihtadar wa qabla mautih, sebelum dia wafat, Abu Hurairah pernah mengatakan dalam keadaan dia menangis, ketika ditanya, limadha tabki, kenapa engkau menangis? Faqala Abu Hurairah, bu'dul masafah wa qillatu zad.
panjangnya perjalanan dan sedikitnya bekal yang aku bawa. Itulah yang menyebabkan Abu Hurairah dia menangis. Panjangnya perjalanan karena seseorang setelah dia wafat, sesungguhnya tidaklah wafat ruhnya, tetapi dipisahkan jasad dan ruhnya, sementara arwahnya dibawa oleh malakul maut, kemudian melewati perjalanan yang panjang, dibawa ke langit yang ketujuh kalau dia mukmin, dan setiap pintu langit ditanya, siapakah ruh ini? Kalau dia mukmin dia akan dikatakan hadza ruh fulan ibnu fulan bi asma'il khairat. Ini ruhnya si fulan bin fulan dengan nama-nama kebaikan. Tetapi kalau ruhnya adalah ruh yang tidak baik, ruh yang jelek, maka dia tidak sampai ke langit dunia dan akan kemudian dikembalikan ke jasadnya di kuburnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setelah alam kubur apakah selesai urusannya? Tidak. In kana mu'minan, kalau dia mukmin, yun'am, diberikan oleh Allah nikmat. Wa in kana kafira, kalau dia kafir atau dia banyak dosanya, yu'adzab, dia disiksa di kuburan. Hatta taqum as-sa'ah, sampai datangnya hari kebangkitan tiupan yang kedua. Setelah kiamat terjadi di tiupan yang pertama, kemudian datang tiupan yang kedua, itulah dibangkitkan dari orang-orang dari alam kubur. Makanya kiamat tusamma bil qiyamah, hari akhir disebut dengan kiamat karena ada 3 alasan. Pertama adalah qiyamul adl, ditegakkan keadilan di akhirat. Yang kedua adalah qiyamun nas min quburihim, bangkitnya manusia dari kuburan mereka. Dan yang ketiga adalah qiyamul jaza wal hisab, tegaknya balasan dan juga hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu seorang mukmin di kuburnya dia akan sibuk dengan segala kenikmatan, dan orang yang kafir di kuburnya akan sibuk dengan azab. Tidaklah mereka sedang istirahat, mereka sedang disiksa. Dan kalau dia mukmin sibuk dengan kenikmatan yang Allah telah janjikan sampai tiupan kedua datang. Kemudian manusia berpindah ke mahsyar. Di mahsyar satu harinya adalah 50.000 tahun lamanya. Sementara bagi seorang mukmin satu harinya disebutkan dalam hadis baina dhuhri ila al-asr, dari duhur ke asar. Dan entah sampai kapan seorang di mahsyar, hanya Allah yang tahu waktunya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, pada hari ketika bumi diganti oleh Allah dengan bumi yang lain, dan langit diganti oleh Allah dengan langit yang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita melihat langit di malam hari, ingatlah bahwa langit yang sekarang kita lihat bukanlah langit yang di mahsyar. Langit yang hari ini kita lihat, dia akan hancur di saat kiamat terjadi. Bumi yang kita injak sekarang bukan juga bumi yang ada di mahsyar. Dan itu ketetapan yang Allah telah janjikan, dan Allah la yukhliful mi'ad. Kemudian manusia dalam keadaan kesulitan, mereka datang kepada Nabi Adam alaihi salam. Faqala ya Adam anta abul bashar, khalaqaka biyadayhi wa askanaka fi jannatihi wa asjada laka malaikatahu ishfa' lana ya Adam alam tara ma nahnu fi. Manusia datang kepada Nabi Adam meminta syafaat. Kata mereka, wahai Adam, engkau adalah ayah dari manusia, engkau diletakkan oleh Allah di surganya, engkau juga yang malaikat disuruh sujud kepadamu. Tidakkah engkau melihat apa yang ada pada kami, wahai Adam? Berikan kepada kami syafaat. Faqala Adam, inna Allah qad ghadiba al-yawm falam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah wa qad amarani an la taqraba hadhihi syajara fa asaitu intalaqu ila ghairi nafsi nafsi. Kata Nabi Adam, hari ini Allah sangat marah, dan Allah tidak pernah marah dengan kemarahan seperti ini sebelumnya. Allah juga tidak pernah marah dengan kemarahan seperti ini sesudahnya. Dan aku pernah dilarang untuk mendekati pohon yang satu, tapi aku memaksiatinya. Pergilah kalian kepada selainku, diriku. Intalaqu ila Nuh wa huwa awalur rusul. Pergilah kalian kepada Nuh alaihi salam, dan dia adalah awal atau rasul yang pertama. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, manusia datang kepada Nabi Nuh meminta syafaat, juga ditolak. Lalu datang kepada nabi-nabi setelahnya, juga ditolak. Dan terakhir
manusia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan oleh Allah syafaatul uzma. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi kita Sayyidul Anbiya war Rasul Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dari mahsyar, manusia kemudian dihisab. Sebagian ulama berpendapat alam mizan khusus bagi mukminin, karena bagi orang yang tidak beriman tidak ada yang ditimbang amal baik dan buruknya. Faman saqulat mawazinuhu, siapa yang kebaikannya lebih banyak, maka dia mendapatkan keselamatan. Adapun kebalikannya, waman khaffat, kalau kebaikannya sedikit, maka alamat kecelakaan baginya. Maka dari itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, berbuatlah kebaikan yang banyak. Sesungguhnya kita tidak tahu ketika kita ditimbang amal baik buruk kita, jangan-jangan ternyata kejelekan lebih banyak dari kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membesarkan amalan kita nilainya dengan ikhlas, dan semoga Allah taala menjadikan kita orang-orang yang lebih berat timbangan baiknya dari timbangan buruknya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, para ulama khilaf ketika menetapkan apa saja yang ditimbang. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama menyebutkan yang ditimbang adalah amalan-amalan kebaikan dan keburukan, dan ini sahih. Yang kedua, yang ditimbang juga adalah kitab catatan amalan baik dan buruk, ini juga sahih. Sampai kemudian ditimbang bitaqah, sebuah kartu bertuliskan la ilaha illallah. Dan yang ketiga adalah yang ditimbang berat badannya, dan ini ada khilaf di sebagian ulama. Karena ada satu orang di dunia mungkin badannya sangat berat, tetapi di akhirat kebaikannya tidak lebih dari sayap nyamuk. Ketika seseorang hamba berbuat kebaikan, sesungguhnya amalan tadi tidak akan hilang sebagaimana kejelekan, dia akan dicatat. Bahkan para ulama mengingatkan, ketika datang waktu hari ditutup, dia adalah waktu maghrib, maka telah ditutup selamanya dan dibuka nanti di saat kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari ini adalah hari yang diamanahkan kepada kita, sementara besok belum jelas apakah umur kita sampai atau tidak. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jadikanlah hari ini bisa jadi adalah hari yang terakhir. Saya dan antum dan semua kita ada di masjid ini berharap semoga Allah dengan rahmatnya memberikan kepada kita kesempatan agar kita terus berbuat amal kebaikan, mencari bekal untuk akhirat kita sekalian. Setelah itu manusia melewati sirat al-mustaqim, sebuah titian yang ada di antara di perut jahannam, ujungnya adalah surga. Siapa yang selamat darinya, dia akan masuk ke dalam surga. Siapa yang celaka dan jatuh, maka tak ada harapan dia bisa keluar darinya. Mudah-mudahan setiap kita sekalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah di atas kebaikan sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala jalan agar kita selalu mendapatkan pahala darinya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa ikhtarahum Allah 'alan nasi ajma'in. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala jalla jalaluhu fi kitabihil aziz, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau seorang ditanya di dunia, aina taskun, di mana anda tinggal, seorang akan menjawab, askunu fi kadza wa kadza, saya tinggal di sini dan di sana. Tapi kalau pertanyaannya datang untuk di akhirat, di manakah anda tinggal di akhirat? Seseorang mungkin terdiam sejenak, tidak jelas apa yang mau dia katakan. Mau kita bilang tinggal saya di surga, kita pun belum ada jaminan. Kalau seorang mengatakan tinggal saya di neraka, maka ini adalah satu kesalahan.
karena tidak ada satu orang pun yang dia muslim mengharapkan kecelakaan dan kesengsaraan. Padahal Allah mengatakan fama asbarahum 'alan nar. Oleh karena itu patut kita ingat kata Abdullah bin Abbas, kalau hari ini kita lelah dan capek, memang dunia tempatnya kelelahan. Kalau kita capek mentaati Allah atau lelah menghadapi iblis dan syaitan, memang dunia adalah darul ibtila. Dia negeri tempat kita diuji, bukan tempat bersenang-senang. Untuk apa satu orang di dunia dia mendapatkan rumah sementara di surga tidak ada rumah baginya? Atau di dunia dengan udara yang dingin sementara di akhirat dimasukkan udara yang sangat panas di neraka jahanam? Maka seorang yang bijak, dia adalah orang yang beramal sebagaimana doa seorang mukmin dari rukun yamani ke hajar aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku mohon padamu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Hasanah di dunia adalah satu orang yang hatinya dipenuhi dengan iman, sementara hasanah di akhirat diselamatkan dari segala siksa dan dimasukkan ke dalam surga. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan tempat tinggal yang Allah telah amanahkan kepada kita menjadi bekal agar kita mendapatkan tempat tinggal di surga. Jadikan rumah kita sebagai rumah yang dipenuhi dengan keimanan. Pakai untuk baca Al-Quran, gunakan untuk salat malam, digunakan untuk banyak bersedekah. InsyaAllah rumah kita yang munawwarah, rumah yang terang benderang. Jangan jadikan rumah seperti kuburan, tidak dibacakan Quran, tidak juga dipakai untuk ibadah, bahkan digunakan untuk maksiat. Khawatirnya nanti di akhirat dia akan menyesal. Yang kedua, setiap kita usahakan sisa umur kita tidak tahu berapa lama, maka jadikan sisa yang ada adalah bekal yang terbaik untuk akhirat kita. Siapa tahu Ramadan pekan depan atau beberapa pekan yang akan datang, dia adalah tempat yang terbaik untuk kita beramal saleh. Maka lakukan dan doalah dari sekarang. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan dan jadikan hidup kita di dunia sebagai bekal untuk di akhirat. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an min ahli su'ada'i fid darain. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna juhala fa'alimna ya Rahman. Allahumma inna fuqara fa'aghnina wahdina ila siratikal mustaqim wahdina ila jannatikal na'im. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ij'alna min ahli su'ada'i fid darain. Allahumma ij'alna minal mu'minina as-sadiqin waj'alna minal muttaqin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ijma' fi hadzal majlisil mubarak wa kama fajma'na fi jannatikal na'im ya arhamar rahimin. Allahumma thabbit aqdamana 'ala al-iman wa thabbit aqdamana 'ala al-islam. Allahumma ij'al akhiru kalamina bi la ilaha illallah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ij'alna jami'an min ahli jannatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.